selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi di kelas psikologi kognitif. Dan kali ini kita akan membahas salah satu materi yang cukup menarik, yaitu pemecahan masalah atau problem solving. Oke, sebelum kita memasuki lebih lanjut lagi dalam hal materi pemecahan masalah ini, kita perlu mengetahui dulu apa itu problem dan problem solving. Oke, di sini ada research question, yaitu apa itu problem dan apa itu problem solving, karena mereka adalah hal yang berbeda. Selanjutnya, problem adalah masalah muncul ketika terdapat hambatan antara situasi atau kondisi saat ini dengan goals atau situasi yang diinginkan dan belum jelas bagaimana untuk mengatasi kendala tersebut. Dan masalah ini memiliki beberapa komponen, yaitu kondisi awal atau kondisi kita saat ini, kondisi tujuan atau akhir, yaitu kondisi yang akan kita capai nantinya, dan hambatan. Seperti itu. Hambatan ini merupakan apapun yang menghalangi antara kondisi awal dan kondisi tujuan. Jadi bisa disimpulkan bahwa masalah itu adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang sekarang, seperti itu. Baik, selanjutnya ada beberapa tipe of problem atau beberapa macam tipe dari masalah itu sendiri. Yang pertama ada well structured problems, yang mana masalah ini memang punya jalur penyelesaian masalah yang jelas dan terstruktur yang membawa ke penyelesaian masalahnya. Seperti contoh yang paling gampang itu ketika kita berada di dalam suatu lokasi kerja gitu ya, dimana di situ banyak barang-barang dan banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, contohnya dari hal terkecil itu seperti kita menggunakan coffee machine gitu. Ketika kita ingin membuat kopi gitu ya, kita akan menggunakan mesin untuk membuat kopi seperti itu, atau mungkin kita bisa menggunakan kopi yang secara instan. Nah, selanjutnya ketika kita berada di tempat kerja, mungkin kita akan menyalakan komputer kita, lalu kita mengecek email pribadi kita seperti itu. Itu sebuah masalah ya, sebuah masalah yang bisa kita tuntaskan dan terstruktur. Jadi untuk menyelesaikan bagaimana kita membuat kopi, bagaimana kita menyalakan laptop atau komputer seperti itu sudah ada jalurnya seperti itu, sudah ada jalur yang terstruktur. Nah, tipe yang selanjutnya yaitu adalah ill-structured problems, yang mana masalah ini itu jalurnya itu belum jelas ya, belum jelas bagaimana untuk menyelesaikan si masalah tersebut. Dan terkadang memang dari ill-structured problems ini itu bisa saja menyulitkan orang lain gitu untuk melakukan problem solving. Nah, contohnya mungkin kalau di dunia pendidikan gitu ya, tidak semua siswa atau siswi atau mahasiswa-mahasiswi ini memiliki permasalahan yang sama gitu ya, dan pasti setiap orang memiliki permasalahan yang berbeda. Contohnya mungkin dari segi finansial, dari kondisi lingkungan keluarganya, dari sosialnya, atau mungkin ada beberapa problems yang memang hanya bisa dimengerti gitu oleh dirinya sendiri seperti itu ya. Jadi memang belum jelas untuk penyelesaian masalahnya seperti itu. Nah, lanjut, ini gambaran untuk type of problem ya, dari ada konteks dependence-nya, ada the initial state-nya, ada the final target stage-nya. Di antara kedua tipe of problem itu ada di well structure dan ill structure tersebut gitu. Cuma memang kalau untuk di well structure ini, untuk require skill-nya itu memang untuk bisa menggunakan knowledge base atau seperti basic knowledge gitulah ya, pengetahuan dasar gitu. Beda halnya dengan ill structure problems yang memang untuk ill structure problems ini require skillnya memang dibutuhkan pengalaman sebelumnya gitu untuk menyelesaikan masalah yang mungkin masalahnya itu hampir mendekati seperti masalah yang sedang mereka hadapi seperti itu ya. Nah, lanjut, untuk di well structure ini juga pada akhirnya nanti mereka akan melakukan evaluasi gitu dari beberapa problem yang mereka sudah coba tuntaskan. Kalau di well structure ini evaluationnya itu the effectiveness of the chosen schema. Jadi memang mencari yang efektif gitu ya untuk menyelesaikan si masalah tersebut gitu. Tapi kalau di ill structure itu memang
yang berdasarkan pengalaman dan itu sudah pernah dilakukan seperti itu ya. Oke, selanjutnya, nah ketika tadi kita sudah membahas apa itu masalah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu problem solving. Nah, sebenarnya problem solving ini adalah sebuah upaya ya, upaya untuk mengatasi hambatan yang memang hambatan ini menghalangi jalan menuju sebuah solusi gitu. Jadi ketika ada masalah, masalah ini tidak hanya dibiarkan akan menjadi masalah terus gitu. Masalah ini harus segera diselesaikan, segera dituntaskan gitu dengan cara problem solving itu. Nah, nantinya untuk masalah tersebut itu banyak cara untuk melakukan problem solving dan kita akan melalui beberapa tahap dan proses di problem solving tersebut seperti itu. Nah, definisi yang lainnya problem solving itu bisa disebut dengan proses kognitif behavioral ya, yang dilakukan individu untuk mengidentifikasi yang mana tujuan akhirnya itu untuk menemukan solusi yang efektif ya atas masalah yang dihadapinya. Meliputi yang pertama ada mengidentifikasi berbagai macam solusi yang efektif. Yang kedua ada meningkatkan kemungkinan untuk memilih satu solusi dari berbagai macam solusi yang paling efektif gitu. Nah, setelah itu sebelum kita melakukan problem solving memang ada beberapa tahapan problem solving yang akan kita lalui gitu ya. Nah, di sini ada skemanya dari Sternberg 2009 gitu ya, dan akan kita bahas lebih lanjut lagi seperti apa sih tahapan problem solving itu. Nah, yang pertama ada problem identification, yang mana di sini kita mencoba nih untuk mengidentifikasi situasi atau kondisi masalah yang sedang dihadapinya gitu, dan mencoba untuk menetapkan masalah yang dialami gitu. Jadi memang tidak asal aja ya ketika kita menghadapi sebuah masalah, kita perlu identifikasi dulu nih, ini masalahnya high priority kah untuk diselesaikan atau masih bisa ditunda sejenak gitu, karena ya namanya hidup ya pasti akan selalu ada masalah gitu. Hanya saja kita bagaimana caranya untuk bisa menyelesaikan satu persatu masalah yang sedang kita hadapi. Makanya diperlukan adanya problem identification seperti itu. Dan selanjutnya ada definition of problem, yang mana kita mencoba nih untuk mendefinisikan atau menentukan apakah masalah ini bisa kita pahami gitu ya, dan bisa segera untuk diselesaikan gitu ya. Seperti sebelumnya hampir sama dengan problem identification gitu, hanya saja ini lebih spesifik lagi nih gitu. Masalahnya bisa kita pahami nggak gitu, masih masuk akal nggak nih, seperti itu. Bisa dituntaskan dengan segera nggak atau perlu ditunda dulu sementara waktu, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan constructing strategi, yang mana kita di sini mencoba untuk menentukan strategi-strategi yang dianggap tepat ya untuk menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi dengan cara menganalisis strategi seperti itu. Karena memang untuk menghadapi sebuah masalah kita juga perlu adanya strategi nih. Jadi kita tidak asal dan ujuk-ujuk langsung untuk menyelesaikan sebuah masalah tersebut gitu ya. Kita juga butuh strategi supaya apa? Supaya masalah ini bisa terselesaikan dengan tuntas gitu ya, dengan cara yang efektif dan efisien seperti itu. Dan lanjut ada organizing information about the problem, yang mana di sini kita mencoba untuk mengumpulkan, menyusun semua informasi yang kaitannya dengan masalah yang sedang kita hadapi seperti itu. Dan dari sebuah informasi gitu ya, disusun juga dari informasi yang kita dapatkan, itu lebih mudah kita untuk menyelesaikan masalah tersebut seperti itu. Dan selanjutnya ada allocation of resources, yang mana kita mencoba untuk menentukan berbagai macam sumber daya ya, seperti yang tadi sudah dibahas sebelumnya gitu ya. Sumber daya ini merupakan seperti informasi gitu ya, informasi gitu, atau waktu, tenaga, energi, dan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah masalah tersebut seperti itu. Dan lanjut ada monitoring problem, yang mana di sini tugasnya kita mencoba untuk memantau apakah strategi yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut itu bisa berjalan dengan baik, bisa efektif, efisien mungkin, seperti itu. Jadi kita ketika dihadapkan sebuah masalah dan ingin menyelesaikan masalah tersebut, kita juga perlu tahu nih di monitoring seperti itu. Dan yang terakhir, setelah kita melalui beberapa tahap proses dari problem solving itu, kita akan melakukan evaluating problem solving, yaitu
kita mencoba untuk menilai dan mengevaluasi hasil keseluruhan yang sudah kita lakukan ya untuk menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi, seperti itu. Nah, di sini juga ada problem solving, tapi memang ini tipenya heuristic gitu. Yang pertama ada means and analysis gitu, yang mana seseorang ini mencoba menganalisa masalah dengan melihat tujuan akhir dari problem solving tersebut gitu, dan mencoba memperpendek posisi antara situasi saat ini dengan situasi akhir yang diinginkan. Jadi untuk tipe heuristik yang ini, ketika seseorang dihadapkan sebuah masalah gitu ya, dia akan mencoba untuk melihat tujuan akhir dari problem solvingnya kayak gitu, dan sebisa mungkin dia berusaha untuk mempersingkat masalah yang sedang dia hadapi ini untuk segera diselesaikan gitu. Jadi dia tidak mau ditunda-tunda seperti itu. Nah, yang kedua ada working forward, yang mana seseorang mulai prosesnya ini dari awal gitu ya, dan mencoba menyelesaikan masalahnya dari awal hingga akhir. Jadi memang kalau working forward ini dia melakukan semua tahapan proses problem solving ini dari identifikasi masalahnya gitu ya, sampai pada akhirnya mengevaluasi problem solving tersebut, seperti itu. Apakah ini bisa digunakan untuk kedepannya ketika nanti mereka dihadapkan dengan situasi yang sama atau permasalahan yang sama, seperti itu. Nah, beda halnya dengan working backward, yang mana seseorang ini mulai memecahkan masalahnya itu dari akhir gitu, dan kemudian mencoba untuk bekerja lagi secara mundur ke tahapan sebelumnya, seperti itu. Nah, mungkin ini agak tidak semua masalah itu bisa dituntaskan dengan cara dilihat hasil akhirnya dulu, seperti itu ya, karena memang untuk semua masalah yang sedang kita hadapi ini, ketika kita ingin menyelesaikan masalah tersebut, kita perlu tahu dulu dan mengidentifikasi masalahnya di awal, seperti itu, supaya kita tahu nih cara penanganannya atau cara penyelesaian dari masalah tersebut itu seperti apa, kayak gitu. Dan yang terakhir ada generate and test, yang mana seseorang ini melakukan tindakan-tindakan yang enggak sistematis atau randomly untuk menyelesaikan masalah tersebut, yang kemudian setelah mereka melakukan secara random gitu ya untuk menyelesaikan masalah tersebut, mereka akan mengevaluasi nih apakah dari yang mereka lakukan untuk memecahkan sebuah masalah ini itu berhasil atau tidak, seperti itu. Jadi mungkin semacam kayak trial and error gitu ya. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor penghambat. Jadi ketika kita dihadapkan sebuah masalah dan berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut, itu enggak yang langsung mulus berjalan begitu aja gitu ya, tanpa adanya hambatan. Pasti ketika kita melakukan sesuatu, menyelesaikan masalah pun gitu, kita akan menemukan sebuah hambatan itu. Nah, hanya saja nanti bagaimana kita face it gitu. Kita mencoba untuk melihat atau menghadapi sebuah hambatan yang sedang kita hadapi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang pertama ada mental set. Mental set ini kaitannya dengan kerangka berpikir kita, yang mana melibatkan model penyelesaian masalah yang sudah ada yang mempresentasikan masalah tersebut gitu. Jadi ini kaitannya dengan how to think and how to solve that problems gitu. Jadi kaitannya dengan cara berpikir kita, seperti itu. Dan selanjutnya ada entrenchment, yang mana hambatan ini itu terpaku pada strategi yang biasanya berhasil baik dalam penyelesaian banyak masalah, tapi terkadang ya problem solving itu juga nggak bisa digunakan untuk masalah-masalah tertentu, seperti itu. Terkadang juga kita menemukan bahwa ketika kita dihadapkan dengan sebuah masalah yang sama, belum tentu juga problem solving yang kita gunakan sebelumnya itu akan sukses juga di masalah yang sekarang, seperti itu. Dan yang ketiga ada functional fixedness, di mana di sini ketidakmampuan individu untuk melihat sesuatu ya yang memang diketahui memiliki kegunaan tertentu dalam usaha problem solving, dapat digunakan untuk mengatasi atau masalah atau mencapai tujuan tertentu. Mungkin beda tipis dengan yang entrenchment gitu ya. Jadi ini terkendalanya di ketidakmampuan si individu tersebut gitu ya, tidak bisa melihat sesuatu yang memang di dalam problem solving itu bisa digunakan nih gitu untuk beberapa masalah yang untuk bisa diselesaikan, seperti itu. Nah, lanjut ada lagi dengan negatif dan positif transfer, yang mana istilah dari transfer sendiri itu adalah membawa pengetahuan atau keterampilan
yang telah kita punya sebelumnya dari satu situasi masalah ke situasi yang lain. Seperti halnya kayak basic knowledge aja gitu. Hanya saja di sini dibagi menjadi dua, ada negatif transfer dan ada positif transfer. Bedanya apa? Kalau negatif transfer, ketika solusi masalah yang sebelumnya ini bisa menimbulkan masalah yang lainnya dan jauh lebih berat. Nah, berarti itu istilahnya negatif transfer seperti itu. Tapi ketika solusi masalah tersebut yang sebelumnya itu ya memudahkan kita untuk menyelesaikan masalah yang baru, itu justru mempunyai positif transfer seperti itu ya. Dan yang terakhir ada incubation, yang mana ini mengkesampingkan masalah untuk sementara waktu dan kemudian tidak memikirkan lagi masalah tersebut. Nah, hambatannya ini juga mungkin sering terjadi ya, bahwa ketika kita dihadapkan sebuah masalah, terkadang gitu ya, kita mencoba untuk melupakan masalah tersebut gitu. Saya pada akhirnya kita melupakan masalah tersebut gitu ya. Pada kenyataannya si masalah tersebut itu tidak akan tuntas kalau kita tidak hadapi seperti itu. Nah, mungkin yang namanya juga hidup ya, kita kan selalu menghadapi beberapa masalah. Cuma kita lihat dulu nih tingkat prioritas yang harus segera diselesaikan itu yang mana. Nah, terkadang orang ketika dihadapkan sebuah masalah tersebut, dia mencoba untuk denial, mencoba untuk mengkesampingkan dulu dan ditunda-tunda sampai pada akhirnya masalah itu tidak terselesaikan dengan baik seperti itu. Nah, kaitannya dengan materi yang saya sampaikan ini di penelitian saya gitu ya, dengan judul bystander effect itu apakah ada pengaruh dengan prososial yang ditinjau dari jenis kelamin gitu ya. Di sini saya akan paparkan alat ukur yang saya gunakan dalam penelitian saya gitu ya. Dan di sini ada dua yang saya ambil dari pernyataan di alat ukur gitu ya. Dari pernyataan nomor 5, saya mampu menilai keadaan darurat berdasarkan reaksi orang di sekitar. Nah, dalam hal ini dikaitkan dengan problem solving itu, ketika ada seseorang yang memang membutuhkan bantuan seperti itu ya, membutuhkan bantuan, namun tidak semuanya mungkin akan membantu orang yang minta tolong itu gitu ya. Di sini dalam hal ini kita bisa lihat nih, dari pernyataan itu saya mampu menilai keadaan darurat gitu. Jadi ketika ada seseorang yang meminta tolong, itu kan sebuah masalah nih. Nah, dia mencoba untuk melihat reaksi orang di sekitar gitu, berarti ini mencoba untuk dituntaskan masalah tersebut. Nah, dari situ ini masuk ke ranah problem solving gitu. Kita mencoba untuk melihat dari sebuah masalah nih, masalah ketika ada orang minta tolong, apakah orang sekelilingnya akan membantu dia yang minta tolong atau tidak, seperti itu. Nah, selanjutnya saya senang ketika dimintai pertolongan gitu. Mungkin ada beberapa orang di luar sana yang ketika ada seseorang untuk minta tolong, dia bisa saja menolak atau dia tidak mau membantu seperti itu, mungkin dengan alasan-alasan tertentu gitu. Itu juga menjadi sebuah masalah. Nah, bagaimana si masalah tersebut bisa dituntaskan gitu ya, dengan cara ya ketika ada seseorang yang minta tolong dengan saya akan mencoba untuk menolongnya gitu. Makanya dari hal tersebut si materi ini bisa digunakan atau bisa dikaitkan dengan penelitian saya gitu. Makanya kenapa dengan ini saya mencoba untuk memaparkan alat ukur ini dikaitkan dengan materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya seperti itu. Nah, jadi untuk penyelesaian masalah ini ada hubungannya dengan pernyataan-pernyataan yang saya buat untuk melakukan penelitian yang sudah saya lakukan dengan judul bystander effect terhadap perilaku prososial ya di kalangan remaja yang ditinjau dari segi jenis kelamin seperti itu. Nah, karena di sini beberapa pernyataan ini memang ada sebuah masalah ya gitu. Nah, dari masalah tersebut ini kita bisa mencoba untuk dibuat problem solving atau diatasi masalahnya seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya terkait materi yang sudah saya paparkan sebelumnya tentang problem solving atau penyelesaian masalah. Seperti itu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.